Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuralisa Kadir. Saya dari kelas B Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi. Yang pertama yaitu konsep komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Komunitas memiliki derajat keterpaduan yang lebih kompleks bila dibandingkan dengan individu dan populasi. Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana memberi nama itu dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan bagaimana wujud komunitas, seperti padang rumput, padang pasir, hutan jati. Selanjutnya, seberapa pentingkah konsep komunitas? Konsep komunitas penting dalam mempelajari ekologi, karena pada tingkat komunitas inilah dikaji keberadaan keanekaragaman jenis organisme yang hidup bersama dengan cara yang beratur, tidak tersebar bebas, begitu saja tanpa ada saling ketergantungan. Dalam mempelajari konsep komunitas, kita dapat mengimplementasikannya dalam pembelajaran biologi. Contohnya itu pada struktur biologi. Komposisi perubahan temporal dalam komunitas yang merupakan hubungan antar spesies dalam suatu komunitas sehingga sebagiannya tergabung pada struktur fisik. Kedua struktur komunitas berpengaruh kuat pada fungsi suatu komunitas. Fungsi komunitas yaitu kerja suatu komunitas sebagai memproses energi dan pada habitat yang berbeda dan satuan lingkungan yang berbeda, maka akan didapatkan komunitas yang berbeda pula. Pada kenyataannya, komposisi dan sifat komunitas dapat dijadikan indikator yang paling baik untuk komunitas yang berada pada habitat maupun satuan lingkungan tertentu. Setelah kita mempelajari apa itu konsep komunitas, maka kita masuk ke konsep keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber termaksud diantaranya daratan, lautan, dan sistem akuatik lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya yang mencangkup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies, dan ekosistem. Selanjutnya, keanekaragaman hayati berkembang dari keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati perlu dilestarikan karena di dalamnya terdapat sejumlah spesies asli sebagai bahan mentah praktikan varietas-varietas unggul. Kelestarian keanekaragaman hayati pada suatu ekosistem akan terganggu bila ada komponen-komponen yang mengalami gangguan. Dalam mempelajari konsep keanekaragaman hayati, kita dapat mengimplementasikan dalam pembelajaran biologi. Dalam pembelajaran biologi terdapat materi genetik, di mana genetik ini atau gen berkaitan dengan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, konsep keanekaragaman hayati ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran biologi melalui tingkat gen. Karena gen merupakan tingkatan biodiversitas yang paling rendah dan ia mempengaruhi jenis suatu spesies tumbuhan maupun spesies hewan. Contoh lain pada tumbuhan mangga yang memiliki ragam gen madu, harum manis, dan bila biodiversitas tingkat gen lebih diperjelas lagi, hal ini sangat mudah ditemukan pada diri kita sebagai manusia. Selanjutnya, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Tingkat ini lebih menampilkan perbedaan yang mencolok dari tingkat gen seperti perbedaan kucing dan macan. Dua hewan ini bila dilihat sekilas mempunyai kekerabatan yang dekat, namun morfologi yang mereka miliki cukup berbeda. Sebagai contoh lain yaitu perbedaan antara kerbau dan banteng. Antara kerbau dan banteng yang termaksud biodiv yang juga termaksud biodiversitas tingkat spesies. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai implementasi konsep komunitas dan keanekaragaman hayati dalam pembelajaran biologi.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.